God can do anything. When I say God can do anything, I'm taking in consideration that there are people here that are dealing with things that are beyond their ability, beyond their stress level, beyond their pressure level. There are people here that are dealing with sicknesses. There are people here that are dealing with loss, financial loss, physical loss, job loss. There's even health concerns that have brought about loss to their family. I'm coming today to tell you that no matter what you're dealing with, no matter the sickness, no matter the hardship, no matter who is against you, no matter how long you've been in this battle, no matter how desperate it seems, no matter the news that you've received, no matter the enemy that you face, no matter the mountain that is before you, no matter how dark the valley is that you're walking through, no matter the sin, no matter the situation, no matter the circumstance, no matter the fall, no matter the failure, I've come to tell you, God can do anything. God has the power to meet that need. I'll tell you why today. Because the God that we serve is the creator of everything. Did anybody hear me? He is the creator of everything, and that includes you. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan, saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang penuh dengan sukacita, semuanya kelihatan happy pada pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, saya percaya ibadah pada pagi hari ini bukan hanya ibadah rutinitas minggu biasa, tapi kita ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan kita mau sama-sama mengucap syukur atas keperbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, sungguh kami limpah dengan ucapan syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan, dan sepanjang hidup kami masih merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu dan berkat-Mu yang berkelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu. Tidak pernah sedetik pun Tuhan, Kau meninggalkan hidup kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami mau datang dengan penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang ingin mengagungkan nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat Tuhan setiap kami, Engkau yang tahu Tuhan apa saja yang kami perlukan dan apa saja yang ingin kami persembahkan ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan bisa memberkati Tuhan jemaat-jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar Tuhan, Raja di atas segala raja. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan Tuhan hanya bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Mari sembah Tuhan yang besar. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara Bapak Ibu untuk sama-sama bangkit berdiri, pujikan bersama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau, ya Tuhan. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Sebab hanya Dia penghiburku, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas, oh, tak berhenti menyembah. Mari naikkan syukur-Mu, katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar Tuhan nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama naikkan pujian-Mu, pengagungan hanya bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, oh Tuhan. Puji dan hormat, sebab pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi. Yes Tuhan, kami percaya seperti yang haleluya. Mari bersama jemaat Tuhan nyatakan pengagungan-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hanya Dia yang layak terima segala pujian. Amin. Yes Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora,
tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus Tuhan, kamu lebih lagi mengucap syukur. Nyanyi dan bersoraklah. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Nyatakan Tuhan yang besar. Yes, hanya Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yes, naikkan syukur-Mu. Beri suara-suara yang dahsyat bagi Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan, nama-Mu mulia. Oh, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kau mengucap syukur. Haleluya. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Di atas segala-galanya kami percaya Tuhan. Kami mungkin punya masalah yang besar, kami mungkin punya masalah yang tidak dapat kami hadapi Tuhan, tapi kami lebih percaya Tuhan, kalau kami punya Tuhan yang jauh lebih besar Tuhan dari setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya, kami menyembah Allah yang agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Allah Tuhan sanggup untuk mengatasi setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan bersorak-sorak bagi kebaikan Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita? Amin. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Amin. Sebab Allah kita Allah yang sanggup saudara melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sama-sama dengan iman. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yes Tuhan, ini yang jadi iman kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, dan tak pernah didengar telinga. Tuhan tahu semua saudara, yang tak pernah timbul di dalam hati,
sediakannya bagi yang mengasihi Dia. Mari katakan bersama, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup. Amin. Haleluya. Saya rindu naikkan pujian ini dengan penuh iman. Amin saudara. Allah sanggup, sebab Dia yang sanggup melakukan segala perkara saudara. Dia tidak pernah sedetik pun berubah. Allah sanggup segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup, yes, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu dan sekarang Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, dulu dan sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada kekuatan baru. Firman-Nya yang menerangi jalan setiap kita. Amin. Mari sama-sama puji nama Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada kekuatan baru. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama pujikan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan kami kekuatan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Mari tidak pernah ragu, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya nama siapa? Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam namanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Pasti tersedia kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Hanya dalam namanya ada pengharapan. Dalam namanya ada pengharapan.
dalam kuasa-Nya kemenangan. Naikkan pujian dengan iman, katakan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama bunyikan, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Oh, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan. Dia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, hanya dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan baru. Pujikan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, pujikan nama Tuhan. Amin. Sebab hanya dalam nama-Mu Tuhan ada pengharapan baru. Sebab hanya dalam-Mu Tuhan kami dipastikan ada kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kami. Biarlah kami mau melewati setiap fase hidup kami Tuhan hanya bersama dengan Engkau. Kau melewati lembah air mata sekalipun Tuhan, kami tidak takut, sebab kami bersama dengan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan, oh, bagiku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesusku, Rajaku.
Tuhan. Biarlah kami berjalan dengan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Yesus Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, Yesus Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan, oh bagiku. Pertolongan-Mu, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, Yesus Tuhan. Aku kami berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes, benar Tuhan. Kami rindu untuk melewati setiap badai hidup kami Tuhan, hanya bersama dengan Engkau. Kalau mungkin hari-hari ini kami terjatuh Tuhan, kami lepas Tuhan dari genggaman tangan-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan, tapi kami percaya ada tangan yang siap menopang setiap kami. Ada tangan yang siap mengangkat setiap kami Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam lembah kekelaman, agar kami tidak lepas dari jangkauan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau Tuhan menjadikan pujian ini sebagai ungkapan iman kami Tuhan, bahwa kami ingin bersama-sama melangkah bersama Engkau Tuhan, dalam setiap fase hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan dengan segenap hatimu. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Tuhan, Kau mau senantiasa mengulurkan tangan kepadamu. Aku kami berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan di tempat
tempat maha tinggi, yes Tuhan. Ku mengangkat tangan. Kau mau berserah, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau yang ku nanti, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sembah Dia. Sembahmu Yesus, ya Tuhan. Yesus yang ku percaya, hanya kami berserah, hanya Sembahmu ampuni kami Tuhan. Haleluya. pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Tidak ada satupun manusia yang sanggup Tuhan. Pertolongan kami dari tempat yang maha tinggi. Setiap hari kami berjalan penuh dengan iman. Kami tahu sesuatu yang mustahil Kau tunjukkan pada kami Tuhan. Sesuatu dan segala sesuatu yang mustahil Kau tunjukkan dengan mata kami. Semuanya mungkin di hadapan-Mu Tuhan. Pagi ini yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Pagi ini mujizat terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Segala sesuatu yang mustahil bagi Anda dan saya, dicelikkan mata rohanimu, dicelikkan mata jasmanimu. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, yang terjadi biarlah kehendak-Mu saja yang boleh Tuhan. Biarlah hari ini yang lemah dikuatkan Tuhan, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas kemustahilan kami Tuhan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Kami belajar lebih dalam lagi Tuhan, menyukakan hati-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, sederap dan selangkah dengan Engkau. Bagi kita semua yang mau diajar Tuhan, dibentuk, dikasih, dicintai, disembuhkan, dan diberkati, katakan dengan iman yang teguh. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, sampai hari ini kita dikasihi Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Tuhan memberkati Anda semuanya selama 2 kali ibadah nanti dan pagi ini dan nanti sore. Anda akan saya layani. Minggu depan kita perjamuan kudus, 2 kali ibadah. Siapkan hati Anda, saya akan melayani Anda. Pagi ini saya akan sharing bagaimana tentang Henokh. Kalau Anda memahami bagaimana Henokh hidup, Anda akan mengerti pola kehidupan orang yang diberkati dan berkenan dalam kehendak Allah. Saudara. Sebelum saya sharing, saya ada sesuatu yang harus disampaikan dan saya amazing. Anak saya mau sharing sebentar buat Anda semua sehingga bisa menyatu, bisa jadi satu hal yang menyukakan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Saya persilakan untuk Koko Brandon. Silakan sayang. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Oke, hari ini saya akan sharing sebentar sebelum Bapak saya akan sharing tentang Henokh. Henokh adalah salah satu tokoh Alkitab yang diangkat dari bumi ke hadirat Tuhan, ke hadapan Allah maksudnya. Seorang yang percaya akan Tuhan dan seorang yang berkenan di hadapan Allah. Henokh juga bagian dari anak-anak Allah. Begini Bapak Ibu, kita setiap minggu ke gereja
tiap hari berdoa, mungkin saat teduh kita juga melayani Tuhan, tapi apakah kita semua bagian dari anak-anak Allah? Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang berkata, oh sudah pasti saya bagian dari anak-anak Allah. Saya percaya akan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saya juga rutin ke gereja dan melayani Tuhan. Salah tidak Bapak Ibu? Tidak salah. Tapi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin berkata, oh kok saya kurang yakin ya. Nah ini yang saya alami Bapak Ibu. Dulu saya kelas 5 SD, ada salah satu guru agama saya berkata begini, kalau kamu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kamu, dan kamu apapun yang terjadi kamu akan masuk surga. Saya pikir, oh ya masuk akal sih Bapak Ibu ya, kalau sesuai kitab kan kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, pasti kita masuk surga. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 12, terjemahan baru ya Pak Tony. Yohanes 1 ayat 12. Oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, dan hanya dialah satu-satunya juru selamat kita, maka kita sudah dapat digolongkan sebagai anak-anak Allah, bagian dari anak-anak Allah. Namun arti kata percaya ini sering orang salah paham Bapak Ibu. Saya ada beberapa contoh orang, sambil saya menjelaskan beberapa contoh orang ini, Bapak Ibu bisa memikir apa sebenarnya arti kata percaya. Namun begini ya Bapak Ibu, orang yang saya beri contoh ini jangan ditiru, karena orang-orang ini bukan atau tidak percaya atau kurang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, yang tipe pertama begini Bapak Ibu, saat tidak ada masalah dia bisa berkata, oh Tuhan kita luar biasa, hanya dalam namanya saya percaya. Tapi saat masalah mulai datang, dia berkata, mana Tuhan? Bukannya di firman Tuhan dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sudah sesak semua ini, mana pada pertolongannya? Nah, apakah orang-orang seperti ini dapat dikatakan sebagai bagian dari anak-anak Allah? Tentu tidak Bapak Ibu, karena ia tidak percaya sepenuhnya dalam namanya. Nah, terus saya ada tipe yang kedua. Tipe kedua ini orang yang agak sombong ya Bapak Ibu. Namun ia seorang Kristiani. Saat tidak ada masalah, mungkin saat dia sedang sukses, dia berkata, semua ini hasil kerja keras saya selama ini, bukan karena Allah, karena saya sendiri. Nah, tapi saat dia mulai terkena masalah, dia berkata, memang Allah tidak ada. Bagaimana bisa saya terjatuh seperti ini? Nah, ini tipe kedua ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada banyak tipe orang yang bisa digolongkan tidak percaya atau kurang percaya kepada Allah. Namun hari ini saya akan hanya berikan 3 contoh. Nah, sekarang tipe ketiga. Dia adalah orang yang terkenal dan sukses. Nah, terus ada orang yang bertanya kepada Bapak ini, orang ini bertanya, Bapak sangat luar biasa, apa rahasia Bapak bisa sesukses ini? Nah, yang dia katakan kepada orang ini, semua karena kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Nah, tapi yang dia katakan dan yang di dalam hati dia berbeda Bapak Ibu ya. Jadi dalam kata lain munafik ya Pak ya. Munafik ya. Munafik. Nah, yang dia katakan kan semua karena kemuliaan Allah. Semua karena kemuliaan Tuhan. Tanpa Tuhan saya bukan apa-apa. Kan di hadapan orang, sangat rendah hati Bapak Ibu ya, sangat luar biasa, panutan begitu ya Bapak Ibu. Tapi yang di dalam hatinya berbeda. Di dalam hatinya dia berkata, memang luar biasa saya ini ya. Saya jarang ke gereja, jarang berdoa pun bisa tetap sukses ini. Nah, ini jangan dicontoh ya Bapak Ibu. Ya. Tapi tiba-tiba dia kan terkena masalah. Nah, saat ada masalah dia bilang, mungkin saya kurang bekerja keras, saya akan mengurangi waktu saya ke gereja dan mengurangi waktu saya berdoa. Dan waktu itu saya akan gunakan untuk bekerja saja. Nah, ini orang ketiga ya, tipe ketiga ya Bapak Ibu.
Begini Bapak Ibu, percaya itu artinya mengakui dan yakin bahwa sesuatu itu memang benar dan nyata. Jadi arti percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, itu artinya adalah kita mengakui dan yakin bahwa Ia dan firman Allah memang benar dan nyata dalam hidup kita. Yang kita katakan, yang di dalam hati kita harus sama dan menurut firman Allah. Banyak orang Bapak Ibu, banyak orang itu hanya mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, namun mereka tidak yakin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita harus introspeksi diri. Bahwa apakah kita benar-benar percaya bahwa kita benar-benar percaya akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Bila kita yakin bahwa kita percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan pastinya menurut firman Allah, kita tidak perlu khawatir. Kita pasti menjadi bagian dari keluarga Allah. Oke Bapak Ibu, sementara sharing saya sampai di sini, Papa akan lanjutkan khotbahnya tentang Henokh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sayang. It's a great. Sebelum saya mulai, ada satu kesaksian untuk Bapak Ibu bisa dengarkan dari seorang ibu tentang keadaan yang dialaminya. Berikan tepuk tangan meriah buat Ibu Indra. Silakan Bu. Saya mau menyaksikan, saya diizinkan Tuhan punya penyakit tiroid. Penyakit tiroid itu sudah lama sekali. Dokter bilang harus minum obat seumur hidup. Cuman saya tuh takutnya kalau minum obat kan nanti kenanya ke ginjal ya. Saya takut tapi saya bukannya takut terus gimana gitu, enggak, saya tetap berharap pada Tuhan. Nah, 5 tahun kemudian saya sama sekali tidak minum obat. Tidak terjadi apa-apa dan ini juga kadang-kadang ini membengkak, kadang-kadang enggak, membengkak kadang-kadang enggak. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Saya memang tidak bisa berdoa yang sepinter kayak teman-teman saya itu, kayak Bu Indara, kayak Bu Joko Sarwono. Saya tidak bisa. Terus saya ingat Bu Min waktu pencurahan Roh Kudus, kalau tidak bisa berdoa ya menyembah aja. Saya selalu menyembah. Nah, suatu ketika saya sebelum hari raya, saya kan pergi ke Jakarta, ke Cilegon, ke Surabaya, itu tidak terjadi apa-apa sama sekali. Setelah saya sampai di Bogor, tahu-tahu malam-malam jam 2 itu sini saya tuh membengkak saya sampai bingung. Saya Tuhan, saya sudah berserah pokoknya. Ini tuh sampai membengkak sampai besar sekali. Kalau tak pegang itu keras kayak keras kayak batu gitu. Sampai saya tuh sampai bingung sampai ke sana ke sini. Terus kakak saya bilang, "Yaudah bawa ke rumah sakit PMI Bogor." Dibawa ke sana. Ini pakai BPJS apa enggak ya? Kan kalau pakai BPJS kan saya di Semarang kan harus minta rujukan. Kakak saya bilang enggak usah pakai rujukan. Biasa aja gitu. Itu kebetulan yang jaga itu kalau di sana tuh enggak kayak di sini ya, di sana itu kebetulan itu yang jaga profesor dokter yang pas dia baru visit yang orangnya krisis. Setelah itu gini aja Bu, kalau ini ada dokter gitu, tapi profesor itu ya mungkin bilang mahal, tapi kakak saya bilang udah enggak apa-apa, yang penting adik saya tertangani. Lah saya itu kan ingat kakak saya itu kan orang Muslim. Dari dulu tuh dia enggak senang sama saya, tapi kok dia baik sekali sama saya waktu. Jadi saya tuh punya pikiran negatif gitu loh. Saya bilang Mbak kok ono embel-embele ora, saya bilang gitu, karena kan takutnya saya kan dari dulu memang suruh kembali lagi ke agama saya aslinya. Terus ora pokoknya kowe ditangani, setelah
ditangani dokternya itu juga nganu kok heran gitu. Biasanya kalau tiroid kan cuma di sininya aja. Nah itu kok sampai membengkak, saya tuh sampai tidak bisa, rasanya sampai tidak bisa bernafas. Sudah dicek, terus ini kalau cuman terus akhirnya di biopsi itu kan kalau yang pas ada penyakitnya kan berhenti terus ternyata itu tiroid saya itu ada penyumbatan, terus disuruh operasi. Saya bilang saya punya Tuhan Yesus, saya enggak mau operasi. Sedangkan kakak saya kan pakai sadar, terus kamu enggak usah manggil nama Tuhan. Saya tetap nggak percaya. Terus setelah itu dikasih obat tuh kecil sekali itu harganya, itu 500.000 satu dikasih 2. Dokternya bilang kalau kalau nggak sakit sekali jangan diminum gitu. Terus sudah saya disuruh pulang karena saya tidak mau dioperasi karena ternyata tiroid itu penyakit yang dari pembawaan dari keluarga, karena kan kakak saya itu juga adik saya, terus nenek saya, tante saya itu semua kena tiroid. Tapi yang tersumbat itu dokternya sampai bilang biasanya ini enggak sampai tersumbat gitu. Terus sudah dicek, sudah dibiopsi, saya pulang dikasih obat kecil 2 itu. Terus sudah saya pulang ke rumah, malamnya itu gitu lagi. Saya sudah berserah sama Tuhan, pokoknya Tuhan kalau memang saya sampai di sini ya sudah, saya ikhlas. Saya tidak akan pohon gondeli saya kan, karena saya kan ya sudah tua, saya anak-anak sudah keluarga semua kan, maksud saya mau apa lagi gitu. Pokoknya saya tetap berharap pada Tuhan. Nah terus tapi herannya tuh kalau pas kumat itu pasti jam 2 malam sampai pagi. Jadi kayak orang kalau pas melandreng sakit itu kayak orang mau melahirkan tuh lah. Kalau pas mau pembukaan 10 itu kan sakitnya minta ampun tuh. Saya sampai guling-guling sampai akhirnya terpaksa saya minum obat yang satunya itu sudah sembuh. Terus saya dari Bogor saya enggak pulang ke Semarang, saya masih ke Wonogiri, ke Temanggung karena ada reoni, itu tidak terjadi apa-apa. Mungkin karena obat itu dan saya juga percaya sama Tuhan, saya tetap berdoa terus. Sudah saya setelah habis hari raya saya pulang ke Semarang. Pulang ke Semarang itu kumat lagi sampai saya bingung, tapi saya kan terus saya keluar ke halaman itu kalau di luar kan kayak agak enak gitu. Saya tidak membangunkan anak saya. Nah setelah itu singkat cerita ada pencurahan Roh Kudus. Saya bilang Tuhan saya mau ikut pencurahan Roh Kudus 10 hari dan saya tidak akan absen. Saya juga mau 10 hari puasa. Baru 2 hari, dapat 2 hari saya kumat lagi ditambah batuknya itu ngekal gitu loh. Terus akhirnya itu saya obat kan masih 1. Kan dokternya bilang kalau tidak sakit sekali jangan sekali-sekali diminum. Akhirnya saya minum terus saya kan bolos hari ketiga, keempat, berarti hari kelima saya ikut lagi biasa, tidak terjadi apa-apa. Terus cuman malam masih kumat tapi sebentar gitu. Terus saya tetap bilang Tuhan terima kasih saya tidak sampai kesakitan. Lah terus saya bilang gini, hari ke-10 saya pasti dapat mujizat. Saya bilang gitulah. Saya kan duduk di sana lah, Pak Gustaf kan bilang siapa yang mau maju, tapi saya kan tetap enggak mau maju. Terus setelah Pak Gustaf bilang yang sakit ini, tapi sakit tiroid kan
kan enggak disebut, kan Pak Gustaf enggak tahu kalau saya punya sakit tiroid. Berarti luput berarti. Tapi terus Pak Gustaf bilang gini, segala macam sakit penyakit gitu toh. Saya langsung pegang ini. Tapi malam itu masih Pak, masih kumat lagi. Terus besoknya masih kumat lagi. Tuhan ini saya itu mendikte Tuhan ya, karena kan kemauan saya, bukan kemauan Tuhan, saya dapat mujizat itu. Dan setelah ke-13 ya, hari ke-13 itu saya berdoa biasa. Kan kalau berdoa kan sekitar jam 3, jam 4 gitu. Tidak terjadi apa-apa. Sampai sekarang Pak, itu tidak terjadi sesek apa-apa, kok tidak terjadi sampai sekarang itu. Terus saya kan pernah kesaksian di Komsel. Cuman saya kesaksian di Komsel tidak seperti ini, Pak, garis besarnya aja. Terus Bu Indara nge-share Bu, ini ada screening tiroid gitu. Loh, kan saya sudah penderita tiroid, kok saya ikut screening ya pasti masih ada kan, karena itu saya yang disembuhkan Tuhan itu yang kena sumbatannya itu. Nah, terus ya apa-apa Bu, ben ngerti gitu. Terus akhirnya ya memang puji Tuhan lah, saya bisa, ya tetap ada tiroidnya, masih tetap ada, tapi terus saya tuh, tapi juga puji Tuhannya saya bisa ngomong-ngomong sama Dokter Onggo, terus Bu, itu kalau itu benar-benar mujizat, karena tidak ada, itu harus operasi kalau kena sumbatan itu. Terus ini kok disembuhkan Tuhan. Terus bilang gini, dokter itu mengobati, Tuhan menyembuhkan. Tapi Ibu jangan terlalu percaya diri gitu. Kalau memang Tuhan itu menyembuhkan, tapi saya kan tetap percaya Tuhan itu menyembuhkan. Terus habis gitu, itu kalau itu terus kayak gitu terus, itu bisa ke jantung. Terus dokter Onggo itu kan orangnya lucu. Terus bilang gini, nggak tahu deh selanjutnya gitu. Malah nakut-nakuti lah. Ya saya puji Tuhannya itu dengan saya ikut pencurahan Roh Kudus, walaupun saya bolos 2 hari, hari ke-13 sampai sekarang saya sudah tidak kambuh lagi dan tidak sesek lagi. Itulah kesaksian saya. Sudah Tuhan berapa bulan berarti Bu? Ya. Total ada berapa lama sejak pencurahan Roh Kudus hari ke-13 sampai sekarang sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Itu kan pencurahan Roh Kudus itu Mei ya. Mei. Sekarang Juni, Juli ya. Juni. Padahal tuh ritmenya awalnya tuh cepat banget kambuh itu cepat banget Bu ya. Tiba-tiba hilang Bu ya. Iya. Masih yakin disembuhkan Tuhan Yesus? Yakin dan percaya. Masih yakin? Yakin. Tanpa operasi? Ya. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya disembuhkan Tuhan. Disembuhkan. Tiroid saya hilang. Tiroid saya hilang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan meriah pada Tuhan kita. Saudara, Anda harus paham, kesembuhan itu bukan dari doa pendeta. Mau didoakan saya aja pulang masih sakit kok, saudara. Bukan. Kesembuhan itu membutuhkan iman Anda, saudara. Amin. Mari kita buka Ibrani 11 ayat 5, saudara. Bahkan Henok ini spesial. Dikatakan apa? Karena iman, Henok terangkat. Supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Coba Anda bandingkan di kitab yang lain. Kita buka di Yudas pasal pertama, ayat 14 sampai 15. Dikatakan yang kitab yang berbeda, tapi dikatakan apa? Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, apa saudara? Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya.
Terus ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Itulah kenapa tadi kalau Brandon cerita tentang beberapa tipe orang, apalagi apa yang Anda katakan dengan yang di hati itu berbeda, apa bedanya kita dengan orang fasik, saudara? Bahkan kalau Anda bandingkan lagi di Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dibaca yang keras, 23, 6 berapa saudara? 65 tahun. Siapa di tempat ini yang sudah 65 tahun angkat tangan? 65 tahun, oke. Siapa yang di bawah 65 tahun angkat tangan? Oke, berarti ngenteni 65 tahun saudara ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memeranakkan Metusalah. Padahal kalau orang-orang kita 65 sudah standby, paling 70 mati awake dhewe meneng ngene. Wis standby tuku kain kafan, peti mati kabeh sejakno kabeh. Padahal ini barusan meranakkan saudara. Ngomong kiri kanannya, ojo ngaluk. Sing ngomong usiamu 70 ya sapa gitu kan ya. Amin saudara. Sampai kapanpun melayani Tuhan. Yang setuju katakan yes. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia meranakkan Metusalah. Dan ayat 22 baca yang keras. Bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ojo kesusu ndang tuku kain kafan, peti mati. Nglani Tuhan, engko aku wedi nek ditabrak mobil piye pas ning dalan aku mlaku lho, aku nek wedi ditabrak mobil engko piye. Lha wong Henokh jawabane apa Saudara? Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Edan enggak? Setelah ia memeranakan Metusalah. Dan ia memeranakan anak-anak lelaki dan perempuan. Yang ayat 23 ngomong apa? Jadi Henokh mencapai usia umur 365 tahun dan hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara perhatikan bagian ini yang kita baca mengemukakan fakta bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ia hidup selama 65 tahun sebelum anaknya Metusalah dilahirkan. Setelah periode itu, ia memutuskan ia hidup bergaul dengan Tuhan. Anda mau kapan punya keputusan hidup bergaul dengan Tuhan? Rupanya selama 65 tahun pertama kehidupan Henokh, walaupun Henokh tidak hidup dalam dosa, walaupun Henokh tidak berbuat jahat, tapi perhatikan, tapi Henokh tidak menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Sekarang saya tanya sama Anda ngenteni umur 65 baru menyerahkan hidup pada Allah? Anda rugi besar, saudara. Tapi tampaknya Henokh ini mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubah seluruh hidupnya. Setelah apa? Setelah Metusalah anaknya lahir. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah itu mengubah seluruh hidupnya. Saya percaya Bu Indra dibuat hatinya bukan kepada hamba Tuhan ataupun pendoa. Tapi Bu Indra dibawa pada Tuhan untuk menjumpai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang mengubah hidup Bu Indra selamanya. Yang juga katakan amin. Saudara, hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi. Sebelum air bah terjadi, saudara. Hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi. Tuhan memberikan Henokh pengertian bahwa banjir besar akan menghancurkan semuanya
kecuali 8 orang di zaman Nuh. Henok sudah punya pengertian, saudara. Itu hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi. Hebat loh. Bakali yo, koyok ngene akan terjadi banjir besar. Dene rak ngalami kok, saudara. Anda kalau dapat hikmat dari Tuhan, jangan sepelekan, saudara. Nah, kalau kamu begini, suatu hari nanti kamu akan begini, nak. Sombongnya manusia itu ngomong apa? Halah, paling angin sepoi-sepoi ngomong sopo ora jelas ngomong sopo iku. Halah, paling ku cuman opo yo, ora mungkin lah. Ini apalagi ini air bah, sesuatu yang bencana, sesuatu yang tidak terjadi. Positive thinking aja. Tengking dalam nama Yesus, setuju saya, saudara. Tapi kalau itu sebuah warning saat Anda saat teduh, saudara, perhatikan baik-baik. Hampir 1000 tahun sebelum air bah terjadi, Tuhan memberikan Henok sebuah pengertian bahwa banjir besar akan menghancurkan semuanya kecuali 8 orang di zaman Nuh. Ini terlihat dalam fakta bahwa Henok secara profetik menamai anak laki-lakinya Metusalah. Anda tahu artinya Metusalah itu apa? Setelah kematiannya akan terjadi banjir besar. Itu loh arti Metusalah. Bahkan nama anaknya, artinya nama anaknya Metusalah itu artinya apa? Setelah kematiannya akan terjadi banjir besar. Saudara, Henok bisa tahu bahwa banjir besar itu akan dimulai ketika Metusalah anaknya meninggal dunia. Hebat, nah. Anaknya mati kapan loh? Dia bisa tahu nek mati sejak itu meninggal dunia, sejak anaknya nanti meninggal dunia, ia mulai hidup berkarir, dia mulai hidup bergaul karib dengan Tuhan sejak anaknya itu lahir, saudara. Karena dia sudah tahu, wah bahaya ini, banjir besar akan terjadi, akan dimulai ketika anakku meninggal. Makanya begitu Metusalah itu lahir, sejak itu saudara, ia bergaul karib dengan Tuhan. Sebagai nabi besar yang juga bernubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Henok menikmati banyak saat yang manis dan indah dalam persekutuan dan persatuannya dengan Tuhan. Kalau hidupmu penuh dengan kedamaian dan sejahtera dari Tuhan, ingat baik-baik, dunia boleh kemerungsung. Badai boleh datang, banjir boleh datang. Tapi jadilah orang yang terus hidup dengan menikmati banyak saat-saat yang manis dan indah dalam persekutuan dan persatuan dengan Tuhan kita, saudara. Inilah kenapa kata ia hidup bergaul dengan Allah dalam bahasa Ibraninya menyiratkan bahwa Henok berjalan berdampingan dengan Allah. Bagi Henok, Tuhan adalah kekasih jiwanya. Tuhan adalah sahabat karibnya, saudara. Henok itu bisa menyatu dengan Allah dalam pikirannya dia, dalam hatinya dia, dalam pikirannya dia. Inilah kunci untuk Anda itu menuju pada segenap kekudusan dan kedewasaan. Ingat, dewasa bukan bicara soal jumlah usia, bukan. Tapi Anda memutuskan untuk hidup dengan segenap kekudusan dan kedewasaan. Itu artinya Anda semakin serupa dengan gambaran Kristus, saudara. Saudara, Tuhan adalah kesukaan Henok. Saya harap Tuhan adalah kesukaan Anda semua di GPI Lantera yang mau katakan amin. Angkat tangan kita, taruh tangan kita di dada, Tuhan adalah kesukaan saya. Tuhan pun bersuka di dalam saya. Amin. Itulah kenapa mulai hari ini, hidup Anda dan saya punya keputusan. Hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Hidup Henok
menyenangkan hatinya Tuhan. Itulah kenapa tujuan hidup kita pun seharusnya menyenangkan hati Tuhan, saudara. Bukan memperbesar yang lain-lain. Memperbesar kekayaan, memperbesar segala macam, keakuan kita, ego kita, memperbesar ketenaran kita. Buat apa, saudara? Tujuan hidup kita harusnya menyenangkan hati Tuhan. Karena enggak ada pencapaian prestasi yang lebih tinggi daripada ini, saudara. Tak beritahu. Mari kita buka Roma pasal 8 ayat 4 dan 14. Roma pasal 8 ayat 4 dan 14. Ayat 4 baca yang keras, 2, 3. Tetapi menurut roh. Ayat 14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tadi Koko Brandon ngomong, enggak semua orang tuh anak Allah. Iya, Anda tahu enggak anak Allah itu artinya apa? Saya tambah kasih dalam kurung di sana, saudara. Anak Allah itu artinya huios. Disebut anak Allah, itu anak Allah yang dewasa, saudara. Itu anak Allah. Walaupun Anda jadi Kristen puluhan tahun, kalau enggak pernah dewasa, Anda enggak disebut anak Allah, saudara. Itulah kenapa di Roma 8:14 dikatakan semua orang, ngomong yang keras, semua orang. Berikutnya keras, baca lagi. Yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Inilah kenapa ada tingkat kedewasaan rohani tertentu sebagai syarat utama untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, termasuk di dalamnya hidup Anda itu dikuasai penuh, dituntun oleh Roh Kudus. Itulah kenapa hal ini tidak sekedar mengacu pada baptisan Roh Kudus. Saya bisa bahasa roh, Pak. Aku sudah dibaptis Roh Kudus, Pak. Bahasa roh saya lancar, Pak. Enggak sekedar hanya sekedar mengacu pada itu, bukan, saudara. Karena banyak orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, banyak orang Kristen yang melayani, saudara. Tapi hidupnya tidak dikuasai, belum dikuasai, belum dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka masih hidup menuruti pikiran kita sendiri, masih menuruti perasaannya masing-masing, menuruti kehendaknya sendiri, bukan firman Tuhan. Bahkan kalau ada masalah, ada banyak pilihan hidup, Anda memutuskan, membuat keputusan-keputusan tanpa berdoa, saudara. Lah aku nek ngomong berdoa dhisik, wah ngomong kesuwen wong Kristen iki. Dijake bisnis, dijake apa-apa jawabane aku tak berdoa dulu ya. Ah, kesuwen katanya. Pak, siapa yang di rumah, baik istri maupun anak, kalau diajak sesuatu ngomongnya tak berdoa dulu ya Pak? Ada? Anda jengkel nggak Pak? Anda jengkel nggak? Yang jengkel angkat tangan. Saudara, kalau sampai di rumahmu ada yang ngomong tak doa dhisik ya Pak ya, Anda bersyukur, saudara. Berarti enggak gegabah. Berarti memang tanya dulu, saudara. Bu, Ibu pernah ketemu orang, ibu-ibu ini kan kemarin saya lihat toh, waktu KKR kan kelihatan dari CCTV. Keren. Ada yang didoakan istri saya atau saudara pingsan, saudara. Terus Bu Vera tanya, "Ki mbok doake apa toh langsung pingsan ki ngomong apa?" Lah gue ora ngerti ngomong apa. Saya juga mau tanya sebetulnya. Loh ki ngomong apa kok langsung geblak pingsan ki ngomong apa misalnya? Saya enggak tahu, saudara. Keren. Kemarin ibu-ibu ada healing bersama-sama. Siapa yang ikut healing angkat tangan? Ibu-ibu ikut healing, wah semangat semua kan? Bu Indra aja ikut, betul kan? Healing bersama-sama. Pengurus healing bersama-sama. Saya melihat dari wajah Anda itu ya, wajah-wajah yang nek ngambil keputusanku, tak. Setuju nggak dengan saya? Betul ya? Kalau Anda ketemu pengurus WBI itu, nek gue kesuwen itu keremes Bapak Ibu.
nang doa ngene lho. Ya sik aku tak doa sik. Lho ya iki tak doa malah tak doa dhisik, tak kremes pisan ki ngono kan. Wajahnya, orangnya sih enggak kayak gitu Saudara. Wajahnya tuh kayak orang yang tak gitu. Ya kan? Kalau Anda diajak doa, diajak ngelayani, nggih, langsung, nggih saya mau. Yang setuju katakan yes. Orang ano diajak doa japane, aku tak doa dhisik ya, boleh apa tidak ya? Diajak BBI, wah aku tak doa dhisik ya, boleh enggak aku diajak BBI? Pak, kowe kan kudu ibadah, Pak. Kowe selama iki wis ora ibadah, ya aku tak ndonga dhisik ya, boleh enggak aku ibadah? Oh, kowe ketemu pengurus GBI Lantera sudah. Sok diperkes-perkes sudah. Anda akan didoakan, langsung geblak Anda sudah pasti. Jangan tersinggung Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dan saya cintai. Kalau Anda itu diarahkan untuk selalu dekat dengan dia. Papa ki kesuwen, mama ki kesuwen. Wong pasti aku ki disuruh kuliah nang daerah kono, nang kota kono, nang universitas iku pasti dari Tuhan, ra mungkin ora. Biayane sakmene wis pasti. Terus papa mama Anda ngomong gini, tak ndonga sik ya nang, nek memang dari Tuhan pastikan diwenehi. Betul enggak Saudara? Amin. Diajak bisnis, ya kan? Kowe ngerti enggak? Ono bisnis pasti cuan katanya. Seminggu cuan 15%. Murah-murah, mau cuma 1 juta, 2 juta. Mbek mer mungkin pasti ono duitnya kok. Bukan pertama ada duitnya dan tidak, Saudara. Bukan perkara itu, Saudara. Bukan perkara jumlah uangnya. Tapi perkaranya kok ada sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup Anda dan saya. Bawa dulu dalam doa. Tanya sama Tuhan, boleh enggak? Itu loh yang selama ini saya lakukan dengan keluarga saya, Saudara. Nah, kalau kamu yakin, nilaimu kan baru keluar bulan Agustus yang dari Cambridge. Kalau kamu memang yakin dari Tuhan, dan Papa yakin dari Tuhan, Mama juga yakin dari Tuhan, gak usah khawatir, pasti masuk syarat untuk dapat beasiswa. Yang juga katakan amin. Sama Saudara. Nanti berangkat piye ya? Apartemennya bayarnya sebulan berapa ya? 1 minggu 5 juta, ada enggak ya yang lebih murah ya? Seminggu 5 juta lah, 4 minggu kan 20 juta. Belum biaya hidupnya. Saya ngecek Saudara, potong rambutnya Saudara, 1 kali potong 350.000. Kita kaum pria 2 minggu sekali potong Saudara. Bayangkan 1 bulan bisa 700.000 cuma potong rambut. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kok larang ya Tuhan ya? Boleh enggak ya saya les potong sama Bu Tanjung, boleh enggak ya Tuhan ya? Jadi nek aku marani Brandon kangen nang Australia, Brandon rambutmu koyo Bon Jovi Brandon, tak potong dhewe ya Brandon. Lah ngirit 350.000 sekali potong. Oh brewoknya aja dia 3 hari tumbuh terus Saudara. Tuhan nek ini berkat daripadamu, aku tuh bersedia ngirit loh Tuhan. Bu Minari tanya sama Bu Tanjung, Bu, saya sama Pak Gustaf mau berusaha les motong. Loh gaya apa Bu? Ya nanti pas berkunjung ke Australia kan bisa motong anakku dewe ngirit tuh. Daripada ngetokke duit. Loh saya loh ngirit-ngirit Saudara. Kita harus paham berkat kita tuh punya ya Tuhan, juga katakan amin. Orang cuma ngomong, mah panci banyak mah, entok kredit mah, kredit 0%, panci, ya wes itu kue apa-apa. Rasuker, ya stok kue rasuker kok di stok lo kayak apa? Emang Anda buka minimarket rasuker? Rabi dibiasakan Saudara. Setiap kali ada keputusan itu Anda berdoa dan bertanya. Saudara, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, tak ulangi lagi nih Saudara, adalah orang yang setiap keputusan dan pilihannya dibuat berdasarkan firman Tuhan, dibuat berdasarkan dorongan dan pimpinan Roh Allah. Yang mau katakan saya mau. Cuman 5. Yang mau katakan saya mau. Ini artinya bahwa Anda dan saya mengizinkan Tuhan untuk memilih pilihannya.
Tuhan ki pilihan sakmene akeh. Kesehatanku, keluargaku, kehidupanku, pekerjaanku, gereja tempat aku beribadah, apapun yang saya dengarkan dari pergaulanku sehari-hari di sekolah, di kuliah, di pelayanan, di pekerjaan, ini pilihannya banyak Tuhan. Tapi aku mengizinkan Engkau yang memilihkannya buat aku. Artinya Anda mengizinkan Tuhan untuk memilih pilihannya. Sekalipun pilihannya itu adalah pilihan yang sulit bagi hidup Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa melalui iman, Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Karena iman, Henokh berkenan di hati Tuhan. Iman yang menyebabkan Henokh meluangkan waktunya untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ia layak diangkat oleh Tuhan, saudara. Itulah kenapa hidup Henokh menunjukkan kepada Anda dan saya. Kriteria untuk berada di dalam kelompok anak sang perempuan. Ini akan saya bahas, kalau enggak cukup, pastikan awal bulan Anda hadir, saudara. Ada kelompok anak sang perempuan, yaitu orang-orang yang akan diangkat ke surga pada permulaan masa kesengsaraan besar. Sehingga kelompok anak sang perempuan ini, dia tidak mengalami kesengsaraan besar. Siapa yang mau mengalami kesengsaraan besar, angkat tangan? Ada? Enggak ada kan? Siapa yang ingin mengalami diangkat Tuhan tanpa mengalami kesengsaraan besar, angkat tangan. Saya mengajak Anda semua punya tujuan yang sama dengan saya. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Mari kita buka Matius 24 ayat 37. Dikatakan apa? Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Di zaman Nuh ada 3 kelompok orang percaya. Perhatikan. Ini sudah mulai masuk hal-hal yang paling penting. Minggu depan Anda pastikan datang, siapkan tubuh, jiwa dan rohmu kita menerima perjamuan kudus. Di zaman Nuh ada 3 kelompok orang percaya. Yang pertama adalah Henokh yang diangkat sebelum datangnya air bah. Kelompok kedua adalah siapa saudara? Nuh yang diselamatkan dari air bah. Perhatikan yang ketiga. Yang ketiga, orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati Tuhan. Pak, Bu, Anda mau hidup di negara yang free sex? Bapak ini kuno, Pak Pendeta. Di negara sana free sex, Pak, bebas. Belum menikah 1 kamar sama pasangannya enggak apa-apa. Perhatikan baik-baik. Kalau kita berkomitmen mentaati Tuhan, dimanapun Tuhan taruh Anda, walaupun budaya di sana itu biasa free sex, Anda harus tampil beda. Yang juga katakan amin. Di daerah yang bilangnya katanya pakai ganja boleh, di negara yang malah nanam ganja, malah pakai ganja enggak apa-apa, bebas. Kita tampil beda, Pak. Anda di kelompok orang-orang yang cuma ngerokok semua. Tapi karena kita ini tahu bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, kita ini anak Allah yang dewasa. Iya, saudara, dewasa. Walaupun semua ngerokok, kita ngomong tidak. Yang juga katakan amin. Karena di zaman Nuh ada 3 kelompok orang percaya. Yang pertama Henokh, yang kedua Nuh, yang ketiga orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 20 ngomong apa? Kita akan lihat. Orang-orang yang tidak berkomitmen mentaati Tuhan tuh dituliskan seperti apa? 1 Petrus 3 ayat 20, baca yang keras, 2, 3. Roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Ya wis tak enteni. Sampai kapan kowe balik nang aku? Ketika Allah menanti dengan sabar,
waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Sekarang saya tanya, Nuh mempersiapkan bahtera berapa tahun? Angkat tangan, ngomong yang keras. Berapa tahun? Berapa? 10. Ora krungu, Bos. Berapa? Hah? Berapa? Wes mulai, wes itu torak dulu apa ya? 120 tahun, Pak. 120 tahun, Bu. Nuh mempersiapkan bahtera itu 120 tahun. Sabar Allah kita. Sabar. Usia Anda yang 5 tahun angkat tangan, 65 tahun angkat tangan. Sabar loh Allah kita lagi. Yang 40 tahun angkat tangan. 40 tahun ke atas angkat tangan. Masih 40 angkat tangan. Yang 20 tahun angkat tangan. Si ono 100 tahun, Kak, tenang aja. Allah ki sabar. Anda jangan punya standar gini. Berarti usia kurang 10, si ono 100 meneh. Oh, Anda jangan pernah berpikir gitu, Saudara. Kenapa? Kita baca. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar. Waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Berapa tahun, Saudara? 120 tahun. Di mana hanya sedikit yang mau taat. Berapa? Berapa? 8, Pak. Edan loh. Dijar-jarke dengan sabar 120 tahun. Sambil Nuh nyiapin bahtera, lo kesel delok nglayani Tuhan sing liya. Ngomongnya yuk ndang pertobat, gawe bahtera meneh. 120 tahun Tuhan menanti dengan sabar. Hanya 8, Pak. Itu pun keluarga Nuh semua. Edan loh, Saudara. Delapan orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Mereka adalah orang-orang yang menerima dan percaya kepada pengajaran firman Tuhan. Anda nginjili orang kuno, ora iso, neng kene gak iso, Anda pindah Jakarta ke kampus, pergaulan malam banyak, ayo dugem, ora popo, sesuk kan lunga gereja, pendetane ora ngerti kowe. Yo nek pendetane ora nginjili neng diskotik, nek pendetane nginjili neng diskotik, pendetane ndelok ngene, lah kaya lak jemaatku kae, lah kae. Pendetane teko. Kak, iya. Kisah ke gereja ya? Waduh. Mereka adalah orang-orang yang menerima dan percaya pada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nuh. Tapi mereka tidak komitmen mentaati Tuhan. Butuh komitmen, saudara. Itulah kenapa hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 ngomong apa? Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 ngomong apa? Aku berkata kepadamu, apa saudara? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa? Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Terus bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 12, 13-nya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, apa saudara? Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Setiap orang percaya mendapatkan panggilan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang mau katakan saya mau. Kalau Anda dapat panggilan Tuhan, pastikan selesaikan supaya Bapa dipermuliakan dalam Tuhan Yesus.
Itulah kenapa kunci penuaian jiwa adalah pribadinya, saudara. Anda yang masih muda nggak bisa ngomong, saya sesuai imannya papa mama, nggak bisa. Pribadinya, orangnya, saudara, bukan metodenya. Itulah kenapa Anda dan saya perlu tahu bagaimana menjadi penuai jiwa yang berhasil dan berbuah lebat. Yang ujung katakan amin. Tim pujian maju ke depan. Sampai kapanpun saudara, ingat baik-baik. Kalau Anda pikir ikut Tuhan kesuwen, Tuhan mana ngerti bisnis, Tuhan mana ngerti kuliahku, Tuhan mana ngerti sekolahku, kesulitanku, biaya dan segala macam, Tuhan mana ngerti. Saudara, Tuhan Anda dan Tuhan saya lebih sanggup memberikan jalan keluar. Yang paham katakan amin. Nggak usah pusing memikirkan caranya. Urusan Anda dan saya cuman percaya dan ikut Tuhan. Amin. Buka untuk penutup Matius 6 ayat 32 sampai 34. Matius 6 ayat 32 sampai 34 ngomong apa? Baca yang keras, 23. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kowe kok iso toh? Ora pernah stres. Guyang-guyu berkat masuk. Kabeh kedandapan. Walaupun kamu sakit, kamu tetap semeringah. Kok iso toh? Matius 6 ayat 32 ngomong apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Gak usah pusing. Carane piye yo gen anakku iki entuk beasiswa. Carane piye yo gen anakku iki hidupe mapan, makmur. Gak usah mbok pikiri, saudara. Anakmu, anakku adalah anaknya Tuhan yang juga katakan yes. Berikutnya dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menempatinya. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mari kita menerima perjamuan kudus. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Tutup matamu, saudara. Tundukkan kepalamu. Buatlah koneksi pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Pagi ini kalau Anda dalam hati berkata, iya Tuhan, kenapa aku masih khawatir?
Kenapa aku masih bergumul dengan hal yang tidak perlu? Bahkan sempat dalam hatiku berkata, sampai kapan dungo terus, sampai kapan dungo terus. Kalau pagi ini menjadi jawaban pergumulan doa Anda, saudara. Dan satu-satunya cara adalah hanya Tuhan, saudara. Dan Anda sadar, Anda tertemplak berat hari ini. Tuhan ampuni aku. Kalau itu yang menjadi jawaban doamu selama ini, taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini, saudara, Anda berkata, Bapa, tak pikir engkau tuh tidak pernah ngerti aku. Tak pikir engkau ini nggak pernah peduli sama aku. Tapi pagi ini firman-Mu menusuk sekali, Tuhan. Ampuni aku. Aku terlalu kekanak-kanakan. Aku terlalu menyepelekan engkau, Tuhan. Pagi ini aku mau bertobat, Tuhan. Aku sungguh mau mengasihi-Mu. Seperti Henok, aku memutuskan untuk terus melekat padamu. Kalau itu yang menjadi jawaban dan keputusan Anda pagi hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat Anda. Bagi Anda yang menaruh tangan di dada, angkat kedua Anda, tangan Anda tinggi-tinggi. Saya akan berdoa, Bapak, di dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan kami, Tuhan. Hidup sebagai kelompok orang-orang yang percaya tapi meragukan Engkau, Tuhan. Bapak, kami mau berubah, Tuhan. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami sadar Engkau mengasihi kami. Kami sadar Engkau jawab doa kami. Pagi ini kami punya keputusan baru, Tuhan. Kami punya komitmen yang baru, Tuhan. Bahwa kami tidak mau hidup seperti dengan keinginan dan keputusan kami sendiri. Sampai kapanpun, Tuhan. Mulai hari ini sampai kapanpun, aku mau terus melekat dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang terus punya keputusan untuk terus melekat, mengandalkan Dia, katakan dengan iman, amin. Sebelum kita tutup firman pagi hari ini, mari kita doa Bapa kami yang keras. Angkat tangan kanan kita, doa yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ambillah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan semua dari kita yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar, kita akan lihat pengumuman. Namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutu Tunggu dulu, ada pengumuman. dan membebaskan jiwa kami bersorak. Woi bro, join sini join. Join apaan sih? Join ibadah LWC lah. Ayo kamu remaja GBI Lamtera, bergabung dengan kami dalam ibadah. Dalam ibadah LWC setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah Raya GBI Lamtera.
Ditunggu kedatangannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Shalom Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Stefani, perwakilan dari Lamtera Youth Community, ingin menyampaikan sebuah pengumuman bahwa puji Tuhan di tanggal 17 sampai 18 Agustus 2024 nanti kita kembali bisa mengadakan acara Youth Camp, di mana itu sebenarnya acara tahunan dari Lamtera Youth Community, tapi karena 2 tahun kemarin kita terhalang COVID, jadi baru bisa diadakan pada tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, di tanggal 17 sampai 18 Agustus kami mengadakan acara Lamtera Youth Community, acara Youth Camp di Wisma Gaya Bandungan dengan HTM 110.000. Sudah bisa mendapatkan 4 kali snack, 3 kali makan, kita dapat kaos. Jadi nanti kita bakal couple. Kapan lagi kita couple bareng-bareng? Tidak cuma bareng pasangan aja, tapi kita bisa couple barengan bersama-sama. Lalu kita akan jalan-jalan ke Gedong Songo pastinya. Kita bakal muncak dari Candi 1 ke Candi 9 bareng-bareng. Jadi kami mohon partisipasinya teman-teman yang mungkin masih pelajar SMP sampai kuliah. Dan kami juga minta bantuan Tante Om semuanya yang masih punya putra-putri, bisa untuk diajak bergabung bersama dalam Youth Camp. Youth Camp tahun ini firmannya akan didampingi oleh Bapak PDP Agung Indra Atmaja, jauh-jauh dari rumahnya ke Bandungan, cuma buat ngasih firman dengan temanya Faith Over Fear, di mana anak muda pasti butuh kekuatan iman di tengah setiap tantangan kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau tadi bisa posternya bisa minta tolong. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi kalau ada tulisan 210 HTM-nya awalnya, terus di-shred jadi 110. Saya boleh cerita sedikit? Boleh. Saya sebagai anak Lamtera Youth Community sungguh sangat-sangat bangga terhadap teman-teman semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa melihat setiap minggu, setiap malam minggu kita di situ teriak-teriak 5.000 gitu bajunya. Dimulai dari 5.000 sambil joget-joget bawa tulisan kayak gini sampai jam 9 malam. Bapak Ibu Saudara, kita berusaha untuk cari gimana caranya cari dana biar teman-teman itu tidak keberatan. Karena kita mengetahui, pengurus mengetahui bahwa anak-anak Lamtera Youth Community itu kebanyakan masih pelajar. Jadi yang kerja bisa dihitung jari gitu ya. Terus kita mikir gimana caranya cari dana seperti ini. Setiap minggu di jor-joran gitu ya, teriak-teriak di situ gitu. Sebenarnya kalau pengurus Lamtera Youth Community itu, kalau tante-tante WBI itu tadi pengurusnya ini ya, apa itu tadi namanya? Taktek gitu ya, taktek. Kalau pengurusnya Lamtera Community itu kita orangnya kewanen. Jadi bener loh tante. Jadi kita itu nentuin dulu mau kemana gitu ya. Rapatnya itu biasanya hamin sebulan rapat, mau kemana? Oh rinciannya seperti ini. Begitu dirinci, madek. Akeh banget ya ternyata ya. Gimana nih caranya? Dihitung, aduh HTM-nya masih kurang gitu, masih kurang. Waktu di Solo kalau CCTV-nya itu bisa diputer, kita ada suara di sini, kita pre-love, kita bilangnya apa Bapak Ibu Saudara? Tapi jangan ngandel ke pre-love ya.
paling maksimal dapatnya 500.000. Karena kita mikirnya baju dijual harga 5.000 gitu ya. Baju dijual harga karena kita bertarung dengan ibu-ibu yang luar biasa dahsyat saat menawar, di mana baju bisa ditawar 10.000 3, 10.000 4. Kita sampai bilang, jangan toh Bu, ya, jangan toh Bu, sangu buat sangu, gitu. Kita biasanya seperti itu. Tapi waktu itu saya ngitung pertama kali, saya penasaran. Wah rame, begitu pertama kita buka langsung digeruduk. Wah itu teman-teman pada luar biasa, saya mojo aja karena jiwa introvert saya masih keluar saat itu. Saya cuma di pojok, terus saya coba hitung uang. Saya hitung uang pertama kali, pre-love kita pertama kali, dredeg. Shock. Saya hitung ulang, loh, mosok toh? Saya hitung peng 4 kali, hasilnya tetap sama, tidak selisih. Terus ditanyai, berapa dapatnya? Kita pertama kali dapat langsung 800.000. Padahal pemikiran kita awalnya pre-love hanya dapat 500.000. Terus endingnya besok bisa dapat lebih besar. Dari usaha kita jual pre-love harga 5.000 Bapak Ibu. Itu kita seperti kayak, wah Tuhan itu luar biasa. Makanya kita buat acara ini nggak berani ngomong kayak gitu lagi. Kita nggak berani ngomong bilang, halah paling dapat 500.000, nggak berani. Kita cuma disupport sama kata-kata semangatnya Ketua Youth Angel dan Kak Jo cuma bilang, nanti kan dipenuhi diri sendiri sama Tuhan Yesus. Ya memang benar Bapak Ibu. Di saat terakhir ini tadi pagi, saya memang tidak ikut pre-love terakhir, jadi saya nggak tahu hasilnya berapa. Saya paling ingat kemarin itu kita masih kekurangan 1,5, 1,2, 1 berapa? 1 ya 1, lah Bapak Ibu. Terus tadi pagi Kak Jo sampaikan kita kekurangannya cuma tinggal 200.000. Saya langsung, jawaban saya bukan puji Tuhan, bukan. Saya bingung, loh kok bisa dari 1, jadi 200.000. Berarti sungguh pertolongan Tuhan itu luar biasa untuk anak-anak Lamtera Youth Community Bapak Ibu. Maka dari itu kami mohon partisipasinya teman-teman, mungkin yang belum ikut youth, takut ikut youth camp, enggak usah takut, kita enggak gigit, kita enggak nyatek juga. Jadi coba bareng-bareng kita gabung di komunitas Lamtera Youth Community. Dan kami dari Lamtera pengurus Youth Community juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah membantu dalam pre-order. Tadi sudah ditampilin Pak Jeret gitu ya, pre-order gitu. Kami sungguh berterima kasih mungkin pada tante-tante semuanya yang di PC Anak Youth. Tante tolong dibeli tante, tante tolong dibeli gitu ya. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi dalam pre-order kami, dan kami juga ingin menyampaikan bahwa ada nggak ya poster? Kami juga minta bantuan lagi untuk dana bahwa kami Lamtera Youth Community juga menjual kaos itu desain pure dari anak youth. Jadi ini tidak ada di store manapun. Jadi kalau kita sudah close tidak ada ciplaannya gitu ya. Ini di close tanggal 3. Kontak personnya bisa di Angel, kalau nggak bertemu Angel bisa ke saya atau bisa ke Kak Dinda. Hanya 75.000, tidak ada tambahan untuk size yang besar. Jadi itu semua size 75.000. Dan ready-nya di tanggal 18 Agustus ibadah sore. Karena Lamtera Youth Community pulangnya kemungkinan siang, jadi itu ready-nya di ibadah umum hari Minggu, ibadah umum yang di sore. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi minta tolong lagi buat Bapak Ibu Saudara yang punya putra-putri yang mungkin belum bergabung kepada Lamtera Youth Community, bisa mendaftar youth camp di Angel, tapi kalau nggak bertemu Angel bisa di Kak Dinda, seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan, sungguh kesaksian sungguh luar biasa ya saudara, dari teman-teman kita, adik-adik kita di Lamtera Youth Community. Mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman yang masih berusia remaja ya, dan Bapak Ibu yang punya anak remaja, mari kita gabungkan anak kita ke dalam suatu komunitas yang baik ya, komunitas yang enggak asal-asalan, yang kita enggak tahu dari mana ujungnya gitu ya, dari mana asalnya, tapi kita mau tempatkan anak-anak kita dan kita mau tempatkan diri kita ya yang masih remaja ini di suatu komunitas yang memang benar-benar membuat kita berkembang dan berkembang tentunya di dalam Tuhan begitu. Puji nama Tuhan, kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GPI Lamtera. Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Saudara, Anda dengar sendiri bahwa di GPI Lamtera anak-anak itu tidak ada yang kami manjakan. Dari usia muda mereka sudah berusaha sendiri untuk mencari kebutuhan dana untuk adik-adik. Kalau Anda lihat kemarin saya dengar dari si saya, wih, Bu Titin juga turun tangan jualan. Bu Titin mana Bu Titin? Halo. Oh, ada Bu Titin sana. Rumahku cedak, ya tak ewangi. Saudara, kalau Anda rumahnya dekat, beberapa kali saya lihat di CCTV itu memang setiap Sabtu selalu jualan. Kami tidak pernah tercampur terlalu dalam. Itu artinya mereka terdidik dengan baik. Kalau bayangkan kalau anak Anda itu tiap hari sekolah terus sampai kayak Profesor Lang Linglung, saudara. Kacamatane bunder ngene. Waduh. Apakah terus setelah dapat IP 4, pakai ijazah, pasti ditompo kerja? Lah nek ra iso kerja ya ora bakal iso kerja, saudara. Itulah kenapa yang paling penting adalah saat dia itu punya komunitas yang bisa mensupport dia, enggak malu. Ya kan? 5.000, ora dosa, saudara. Amin, saudara. Amin. Oke. Mari kita angkat persembahan di tangan kanan kita. Tanya sama Roh Kudus berapa yang harus kita persembahkan. Anda juga bisa melalui QRIS ataupun transfer. Mari kita berdoa. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami hanya pengelola, Tuhan. Engkaulah pemiliknya. Setiap kali uang kami keluarkan karena keputusan daripada-Mu saja. Kami percaya Kau ajari kami menabur dan menuai, dan kami sangat percaya kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, angkat kedua tanganmu dan kita aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang dicintai, dibentuk, dikasih, disembuhkan dan diberkati, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.